Selamat pagi Bina Dharma, ketemu lagi bersama saya Kori di B Talk Show. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari PT Smart Friend Telkom Tbk. Ini ada Bapak Wanda Yudhistira, beliau selaku Region Head Wilayah Sumbangsel, dan juga ada Bapak Dadang Marhawari ya Pak ya. Yeah. Beliau adalah Regional Business Development Smart Friend, dan juga tak lupa ada Wakil Rektor kita Bidang Artika, ada Bapak M. Isman Herdiansa, STMM PhD. Baik, hari ini topik yang akan kita bahas adalah kerjasama antara Universitas Bina Dharma dengan PT Smart Friend Telkom Tbk. Mungkin yang pertama kita ke Pak Isman dulu ya. Pak Isman, gimana nih Pak Isman tanggapannya kerjasama antara Universitas Bina Dharma dan PT Smart Friend sendiri? Sebenarnya kita dulu juga sudah beberapa tahun yang lalu ya Pak ya, sudah pernah kerjasama dengan Smart Friend. Nah ini apakah untuk kerjasama yang baru lagi atau meneruskan dari kerjasama yang sebelumnya? Baik, terima kasih Tori. Kita senang sekali ya pagi ini bisa berkesempatan untuk melakukan penandatanganan dokumen kerjasama MOU. Pada prinsipnya ini adalah penguatan, karena dulu tadi sudah sampaikan dulu kita pernah bekerjasama, dan seiring dengan berkembangnya industri 4.0 di mana universitas bukan menara gading, kita hidup dalam persaingan juga dalam perkembangan industri teknologi informasi. Nah, Bina Dharma melihat tentu Smart Friend sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam teknologi, disupport oleh sebuah korporasi yang besar, tentu memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh Bina Dharma, khususnya dalam korporasi bisnis dalam bidang telco. Nah, Bina Dharma sendiri dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat juga harus melatih mahasiswa. Mahasiswa harus mengenal apa itu penggunaan penerapan teknologi terbaru. Nah, mudah-mudahan kita berharap melalui kerjasama ini timbul mutual benefit, baik kampus sebagai organisasi yang mencetak para profesional maupun Smart Friend sebagai pihak industri yang pada waktunya nanti akan menyerap lulusan yang kita hasilkan. Jangan sampai muncul gap. Ternyata yang dipelajari di sini sudah jauh tertinggal dengan yang ada. Nah, tadi dalam pembicaraan penandatanganan kerjasama ternyata disambut oleh pihak Smart Friend, bahkan nanti bersedia untuk mengisi kelas dalam materi-materi terbaru praktek di industri itu yang kami sangat senang sekali. Baik, secara akademisi kita melihatnya bahwa kita memberikan teori ya Pak ya untuk di kelas gitu. Nah, yang kita minta nih dari Smart Friend pandangannya sebagai praktisi. Iya, betul. Apa nih yang bisa diberikan tambahan ilmu buat khususnya mahasiswa Bina Dharma ya Pak? Ya. Jadi Mbak Kori, seperti yang tadi disampaikan, bahwa sebenarnya saya setuju tadi disampaikan, jangan sampai ada gap antara apa yang dipelajari dengan apa yang di dunia nyata, dunia bekerja. Nah, di Smart Friend kita berusaha mendukung tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kami membuka nanti kerjasama dengan Bina Dharma ini bagaimana mahasiswa maupun pihak pendidik bisa melihat langsung apa yang sudah dan sedang kami kerjakan. Contoh sekarang kita sibuk dengan 4G gitu ya. Bisa dibilang Smart Friend ini operator satu-satunya yang 100% 4G BTS-nya, BTS network-nya. Beberapa perusahaan operator itu masih 2G, 3G, dan 4G alias 4G. Kita sudah masuk ke ranah penelitian 5G bahkan. Nah, ini yang maksud saya antara akademis di tempat isinya orang para ahli ini, dan kami adalah para praktisi. Kita cari titik temu di sana dan untuk mendukung tadi tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Oke, baik.
berarti nanti dari Smart Friend juga bisa ke sini untuk ngasih materi kuliah ya. Bisa. Mungkin ini tambahan sedikit mungkin Pak Dadang ya. Iya. Kalau anak-anak khususnya di jaringan ya Pak. Kalau saya melihat ini pasti di jaringan. Mungkin ada juga dibilang manajemen pemasaran juga ada. Iya. Tapi kita lebih ke jaringan. Anak-anak kita atau mahasiswa kita ke sana magang istilahnya. Nah, itu apakah nanti akan ditempatkan sesuai dengan penjurusannya mereka masing-masing atau akan seperti apa nih Pak? Nanti prosedurnya gitu. Iya, pastinya iya ya, karena kan kita kan tidak bisa lari dari yang mereka pelajari di kuliah juga. Jadi kalau sebisa mungkin memang setiap ada pengajuan untuk magang atau bekerja di perusahaan pasti kita akan melihat sesuai jurusan agar ilmu yang mereka dapatkan tentunya kita berharap itu bisa terimplementasi langsung di perusahaan sehingga mereka betul-betul siap nanti di dunia kerja gitu kan. Ya sebenarnya kan saat ini terutama kita saat ini kalau di bidang New Business Development ini kan kita ada program untuk magang kewirausahaan di mana memang ada dari program kita itu adalah mengajak teman-teman mahasiswa untuk menjadi SKA. SKA itu sebenarnya ide awalnya adalah Smart Friend Quota Agent. Cuma berkembang ke sini karena kita memang masuk ke kampus, kita mengembangkannya ke Smart Friend Campus Ambassador. Jadi mereka menjadi agen-agen kita di kampus. Nah, ini menarik karena selain mereka belajar kewirausahaan, mereka juga bisa ya menambah uang saku, juga menambah product knowledge uang kuliah. Jadi kita betul-betul memang create program ini agar betul-betul mencapai tujuannya pembelajaran dan juga mendapatkan pemasukan tambahan buat mahasiswa gitu Pak. Iya, berarti berkesinambungan dengan dengan ini kita ya Pak, kurikulum ya Pak Isman ya. Karena kita kan ada kurikulum untuk yang kewirausahaan dan memang anak-anak itu dipraktekkan harus bisa bisnis dan menghasilkan dari bisnis yang mereka jalankan. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang kerjasama antara Universitas Bina Dharma dengan PT Smart Friend Telkom Tbk. Tentunya harapan besar dari Universitas Bina Dharma berkelanjutannya kerjasama ini akan efeknya tuh untuk mahasiswa Bina Dharma juga tentunya. Baik, sampai ketemu lagi. Sekian dari kami. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di Talk Show. Terima kasih.